persen, orang 30%. Yang paling banyak Banjarmadu. Mbak Diana sampai hubungi teman-teman nih. Banjarmadu terus endi guys. Sewake sing kosong. Teman-teman PKD juga gelombang 1 yang belum hadir, dihubungi Pak, karena nanti juga mengikuti BIMTEK ini. Karena BIMTEK ini khusus untuk PTPS dan PKD. Pak Heri mau dihubungi ya teman-teman yang lain, yang gelombang 1 ini. Yang gelombang 1 sekarang Pak Isa, jangan hubungi nggih. Dek. Sampai kok tak jajarin aja foto. Orang le vitamin kan? Serius? Mbak Dina, pundi Mbak Dina? Mbak Dina, sebentar Mbak, Mbak Dina nanti Mbak Dina. Hah? Dek Dina, mana Dek Dina? Undangan kakak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bribka Fahrizal Umami, yang kami hormati Panwas Kecamatan Karanggeneng, Bapak Anhari SPDI, Bapak Zunan Wahyudianto dan Bapak Toha Mahsun. Yang kami hormati teman-teman PKD se-Kecamatan Karanggeneng serta sahabat-sahabat pengawas TPS se-Kecamatan Karanggeneng yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti
bimbingan teknis pengawas TPS Kecamatan Karanggeneng dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar, yakni agama Islam. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pengawas Pemilu, yang ketiga sambutan Ketua Panwas sekaligus pembukaan acara, yang keempat penutup atau doa, dan dilanjut acara BIMTEK. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga acara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pengawas Pemilu oleh Mbak Dina. Kepada Mbak Dina dimohon mengambil tempat. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pengawas pemilihan umum mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan Ketua Panwas Kecamatan Karanggeneng kepada yang terhormat Bapak Anhari SPDI, disilahkan. Tak komisioner itu. Mohon izin buka masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat komisioner Panwascam Karanggeneng, sahabat Muhammad Zunan Wahdianto, Divisi Pencegahan, sahabat Toha Maksun, Divisi Penindakan, yang saya hormati Bribka Fakhrizal Umami selaku mitra kerja kami, kelompok kerja kami yang selalu mendampingi kami ketika melakukan pengawasan. Sahabat-sahabat BKD se-Kecamatan Karanggeneng yang pada hadir pada saat ini, dan semua hadirin undangan pengawas TPS yang berbahagia. Merupakan suatu kewajiban bagi kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita bisa melakukan atau menghadiri undangan BIMTEK dalam tahapan pemungutan suara dan dengan suara pemilu kada atau pilbub pilihan Bupati Lamongan tahun 2020. Salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, perlu diketahui bahwa BIMTEK kali ini seperti yang kemarin ketika kita melakukan pelantikan, tapi mungkin perubahan desa yang pada gelombang 1 dan gelombang 2. Kita oleh panitia sengaja desa-desa yang agak jauh dari kecamatan dibuat waktu siang, terus kemudian nanti yang kedua sore, dan nanti ada molornya mungkin sampai habis tarawih nanti baru selesai. Sahabat-sahabat sekalian, tidak perlu panjang lebar karena kita nanti sudah harus mengikuti BIMTEK, dan mungkin besoknya atau tanggal berapa yang semestinya setelah BIMTEK kami sedikit memaksa oleh pihak pegawai Bank Jatim untuk membagikan buku rekening, ternyata belum bisa pada hari ini. Kemungkinan 2 atau 3 hari kita undang atau melalui PKD kita membagikannya, karena yang harus perlu ditandatangani di buku rekeningnya. Yang hadir pada hari ini sudah menerima buku panduan atau buku saku yang nanti kita pelajari, tidak fokus pada itu, mending nantinya kita mengikuti
apa yang disampaikan oleh divisi penindakan dan divisi pencegahan. Ya, monggo selamat datang yang baru hadir. Tidak apa-apa, langsung di daftar hadirnya nanti dikasih botol itu hand sanitizer, mungkin bisa dicicipi. Ya, nanti kita kemudian ada aplikasi yang harus kita download. Ada 2 aplikasi yang harus kita download. Yang pertama adalah Siwaslu. Yang Siwaslu nantinya kita ketika pengirimannya yang diminta ke RI, dan yang aplikasi yang diminta oleh Bawaslu Jawa Timur berupa apa Mas Toa? Telegram. Ya nanti dijelaskan lah. Cukup itu biar tidak memakan panjang waktu, kami akhiri bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya doa atau penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Muhanam. Kepada Bapak Muhanam disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha inda Allah darajat wa tubalighna asal ghayati min khairil hayati wa badal mat. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arina tibaa wa arinal batila batila wa arina tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, wajibnya sampai ndak. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni bimbingan teknis pengawas TPS Kecamatan Karanggeneng. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek acara selanjutnya dilanjutkan dengan BIMTEK. Kira-kira proyektornya di sebelah sini kelihatan semua? Kelihatan ya? Berarti tidak usah dipindah ke sini ya? Oke. Baik, yang pertama, materi pertama akan disampaikan oleh baik. Materi pertama akan saya sampaikan, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Junanwa Yudianto, anggota Panwascam Karanggeneng, Divisi PHL. Divisi PHL nanti teman-teman PTPS akan berhubungan langsung dengan saya mengenai data-data serta pengawasan yang ada di TPS. Tuh. Kemudian
Yang tengah Bapak Ketua Panwasam Karanggeneng Bapak Andari Sarjana Pendidikan Islam selaku Ketua Panwasam juga merangkap sebagai divisi OSDM. Nanti kalau ada PTPS yang beling-beling, yang mokong-mokong akan ditangani oleh Bapak Andari. Kemudian Bapak Toha Masum, anggota Panwasam di divisi HPB. Jika ada ditemui pelanggaran-pelanggaran maka yang menangani adalah Bapak Toha Serem. Kemudian yang paling utara Bapak Polisi, Bapak Bribka Fahrizal Umami selaku kelompok kerja kita di dalam pilkada ini. Baik, materi pertama. Roto-roto. Kene bang. Saya ikut neng kowe, ikut kari musik kari. Nah, laptop begini bang. Kene lho. Padahal kene lho. Musiknya jabutan saya. Musiknya jabutan. Nah, lu ces itu. Posisinya lho. Ya, kok kono ada pun kono. Ah, iya. Lo coba kasih ya. Kok nek iku yo, nek iku muni sorno ngono. Cek ya wis salammu. Oh, materi pertama itu iki kon tak kon dhisik ra gelem. Piye? Wis kadung aku. Cek. Mas Bron, bele iki dikira-kira iki Mas. Panggungnya iki. Saya mau tanya, teman-teman PTPS dipastikan, iki nih loh. Ya, sudah mempunyai HP Android semua ya. Nah, kemarin ada sedikit pertanyaan dari teman-teman PKD, bagaimana jika HP-nya PTPS itu bukan Android tapi iPhone? Nah, setelah kita konsultasikan ke Bawaska bahwasanya pada Pilkada 2020 ini tidak bisa menggunakan HP iPhone, hanya bisa menggunakan Android untuk mengakses aplikasi Siwaslu. Jadi yang HP-nya iPhone ya sementara meminjam-minjam dulu ke tetangganya atau ke pacare. Wis ta? Yakin dari. Baik. Kita belajar bareng-bareng. Kita di sini bukan sudah pintar tentang ini, tapi kita kumpas bersama-sama. Kita kupas bersama-sama dan kita diskusi. Panduan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, besok tanggal 9 itu akan dilakukan tentang pemungutan dan penghitungan suara ini. Tetapi teman-teman PTA semuanya bekerjanya itu tidak hanya pada waktu tanggal 9 itu, tetapi sudah saat setelah dilantik sampai besok tanggal 9 dan setelah tanggal 9 sampai 7 hari. Itu. Tetapi yang lebih bekerjanya itu adalah pada waktu ini. Pemungutan dan penghitungan suara itu pada tanggal 9 Desember. Jawa di biasa diana wedian. Lanjut Nisor. Nah, tujuannya apa sih tujuan pengawas TPS itu? Nah. Yang pertama, melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Semisal dalam tanggal 9 itu ada terjadi indikasi pelanggaran, jenengan semuanya bisa mencegah. Kepiye carane mencegah? Dengan kata-kata. Misalkan ada pemilih datang ke TPS. Pemilih tersebut memakai bahan kampanye atau kaos atau masker yang berupa tulisan tentang paslon. Sampean berhak mencegah, Pak, Mas, tolong atributnya dilepas dulu baru masuk ke TPS. Kalau tidak mau melepas maka tidak boleh masuk atau tidak boleh menyoblos. Tuh. Kemudian tambah lagi itu adalah protokol kesehatan.
Semisal pemilih itu tidak memakai masker, juga sampean larang dulu, mulai dhisik njupuk masker. Nek gak ada masker, ubet-ubetan nggo kudung. Kemudian yang kedua, memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Nah, di sini nanti ada rangkaian undang-undangnya apa di dalam pemungutan suara itu. Menindak segala bentuk pelanggaran dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Jika dicegah kok tidak bisa, maka sampean bisa menindak. Dengan cara apa menindaknya? Yang pertama ada di dalam aplikasi Siwaslu. Di situ nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian juga bisa dituangkan dalam form A. Apa itu form A? Pak Andari ya gak ro form A, nek gak aku tok karo Pak Toha sing ro. Ya. Menuangkan di dalam form A lah ya. Form A bisa bisa belajar dari PKD. Tetapi untuk form A-nya PTPS, kalau ada tindakan kok dicegah masih melanggar, besok nanti kita kirimkan draftnya form A. Jenengan semuanya tinggal nyentang tok. Beda karo Mbak Dewi merangkai kata. Ya. Kalau untuk PTPS besok enak, tinggal nyentang saja. Artinya pelanggarannya apa dicentang. Oke. Lanjut. Tugas pengawas, lanjutan. Nah, pengawas TPS mengikuti bimbingan teknis, ini sekarang sudah mengikuti. Melakukan koordinasi kepada pihak RT RW atau sebutan lainnya serta KPPS dalam hal persiapan dan pelaksanaan pengawasan, pemungutan dan penghitungan suara di wilayahnya masing-masing. Ini kenapa kok koordinasi dengan RT RW? Nah, koordinasi dengan RT RW ini sangat dibutuhkan. Contohnya sekarang sudah tahapan pembagian C pemberitahuan. Nah, teman-teman bisa menanyakan kepada RT RW, golek wargamu di sing gorong oleh C pemberitahuan, kok tak jaluk ini nang KPPS. Nah, seperti itu. Iso takon nang ngene RT RW ini. Kemudian serta berkoordinasi dengan KPPS. Setiap tahapan mulai besok kalau tidak salah C pemberitahuan dulu, kemudian logistik ke TPS itu. Nih, mengawasi persiapan pemungutan suara, pendirian TPS, pendirian form pemberitahuan. Nah ini, mulai sekarang setelah BIMTEK ini, teman-teman semuanya pulang bisa menanyakan kepada KPPS-nya, Mbak Mas, di mana tempatnya TPS? Engkau dan jangan PTPS tidak mengerti tempat TPS-nya, Pak. Belara aku. Belara. Kemudian pendistribusian form pemberitahuan. C pemberitahuan ini dulunya namanya C6. C6. Pil-pilan kemarin itu namanya C6, tapi sekarang dirubah menjadi C pemberitahuan KWK. Undangan nih loh, cara kasarannya undangan itu. Nah, PTPS bisa memantau ini di wilayahnya PTPS. Jika belum ada yang belum dapat C pemberitahuan, maka PTPS bisa koordinasi sama KPPS. Bilang kepada KPPS bahwasanya yang bersangkutan itu belum dapat undangan kalau sudah terdaftar di dalam DPT. Menerima salinan DPT. Jadi besok PTPS semuanya sekecamatan Karanggeneng itu wajib mutlak untuk menerima salinan DPT ini. Nama-nama TPS-nya, nama-nama pemilih di TPS-nya itu. Kalau tidak menerima bagaimana? Tetap sampai harus minta. Tapi kalau ini nggak diminta ya jelas dikasih. Iya. Menghadiri proses pemungutan dan penghitungan suara pada jam 6.30 sampai mendapatkan salinan hasil penghitungan suara. Pemungutan suara itu biasanya dilakukan pada jam 7. Jam 7 itu KPPS tahapannya adalah melantik ketua KPPS melantik anggota KPPS. Tetapi untuk PTPS
tidak boleh hadir jam 7, tetapi DCI KPPS dan saksi. Jadi maksimal jam 6.30 sudah berada di TPS. Wis dandan ganteng-ganteng ayu-ayu. Jam 6.30 sampai mendapatkan salinan hasil penghitungan suara. Jam 6.30 sampai mari ngitung suara, sampai mendapat haknya yang diberikan oleh PTPS, yaitu C salinan, terus C apa itu? C hasil, kemudian Siwaslu, kemudian data Sirekap. Ada 4 besok yang sampean harus dapatkan itu, dan keempatnya itu harus sama. Maksudnya sama itu jumlahnya. Jangan-jangan nanti yang didapatkan di C salinannya hasil sanya 100, kemudian di C hasilnya kok 105, berarti ada selisih 5, jangan sampai ya. Jadi diawasi sedemikian rupa itu. Memeriksa hasil penghitungan suara sehingga tidak ada perbedaan antara formulir yang dicatat di papan dengan data yang dikirimkan melalui Sirekap. Sirekap ini adalah aplikasinya KPU, yang memegang adalah KPPS. Nah, sampean bisa melihat Sirekap ini di mana? Di operator KPPS, di akhir hasil penghitungan itu. Nah, yang dimasukkan Sirekap, hasil yang dimasukkan Sirekap sama Siwaslu harus sama. Kalau Sirekap ini punya KPU, kalau kita Bawaslu adalah Siwaslu, podo sinet, podo mumete. Memberikan saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur pemungutan dan penghitungan suara. Semisal dalam pemungutan suara itu kok tidak ada kesesuaian, maka PTPS bisa memberikan saran perbaikan di dalam kolom C berapa itu. Nanti ada ya, contohnya ada nanti. Mendokumentasikan dugaan pelanggaran dan kesalahan, memastikan prosedur pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan protokol. Nah, iki sing aturane sing tambahan rodok jelimet iki, ana protokole barang iki. Ana protokol barang. Pencoblos masuk ke TPS harus melalui deteksi itu dulu, termogan, harus pakai sarung tangan yang sudah disediakan oleh KPPS. Mendokumentasikan dugaan pelanggaran dan kesalahan dalam tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Setiap yang sampean menurut sampean pelanggaran bisa didokumentasikan sebagai bukti. Ini adalah alat bukti yang paling valid ketika ada dokumentasi. Kalau hanya dengan kata-kata tok, kemudian melaporkan ke PKD atau ke Panwasam, tidak ada buktinya foto, maka bukti itu tidak kuat dan tidak akan bisa diterima. Artinya ditolak halus dari Pak Toha. Menerima salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Nanti lanjutan, jawabnya gimana? Mencatat seluruh kejadian adanya kesalahan atau dugaan pelanggaran. Mengawal penyerahan kotak suara ke PPS dan PPK, iki tugasnya PKD. Tugasnya PTPS yaitu mengawal penyerahan kotak suara dari TPS ke PPS, ke balai desa biasanya. Nah, yang sudah pernah menjadi PTPS jelas mengalami seperti ini. Kotak iki ayo disegel. Terus KPPS itu enggak, ayo disegel no balai desa. Ya, seperti itu semua ya di pil-pilan yang kemarin. Tapi untuk yang pilkada besok tanggal 9 itu diusahakan penyegelannya di TPS. Harus. Artinya jika ada KPPS yang mengongkon, ayo disegel lo balai desa ae cek dicek dhisik. Sampean cegat, jangan, harus disegel di
TPS. Karena rekapannya itu tidak ada rekap di balai desa, tapi rekapannya di kecamatan. Di kecamatan. Setelah rekap TPS itu rekapnya di kecamatan. Nah, ini mengenai apa itu segel menyegel itu bukan instruksi dari kita, tapi instruksi dari atasan, dari Bawaslu RI. Loh, biasanya kan sering terjadi. Dulu saya juga begitu ketika menjadi PTPS. Wis mau anu ta Gus karmu. Jadi disegel kabeh deh balai desa ambek Diana ya deh. Kita nggoku kenal. Mencatat seluruh kejadian adanya kesalahan. Nah, ini tadi yang awal tadi saya jelaskan bisa dicatat di formulir A dan di Siwaslu. Teman-teman semua sudah membuka Siwaslu ya kemarin ya? Sudah ya? Sudah. Nah itu kurang lebihnya isinya seperti itu. Yono uploadan foto. Kalau nyentang tidak berarti gak dimasukkan foto. Tetapi kalau nyentangnya berarti harus ada bukti fotonya. Engko ndang iku Pak Nari. Aku khawatir cek ribet-ribet nanti diisi tidak kabeh ngono. Maren dah. Iya. Yang penting ketika sampai ada keganjalan, bukti-bukti tersebut sampai foto dulu, disimpan dulu. Ketika nanti sampai mau melaporkan ya atau tidaknya, itu bisa konsultasi dengan PKD. Ojo nang Panwascam, nggon PTPS KB nang Panwascam ya bene Pak Tua bledus. Lanjut. Nah, iku sing teriak nang Panwascam iku berarti males sih ngono iku. Iku urung kan melakukan koordinasi dan persiapan pengawasan suara di wilayah kerja masing-masing lah, selalu berkoordinasi dengan anggota KPPS-nya di wilayahnya TPS itu. Oh ini PKD, gak usah man. PKD ini wis pinter man. PKD koordinasi dengan PPS ya. Ngerumpi ya mas, no, ikutnya sampean nih. Pengawas kecamatan gak usah. Lanjut. Kerawanan TPS. Lah ini yang menjadi kerawanan. Kerawanan TPS adalah setiap peristiwa dan indikasi yang mengganggu pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada hilangnya hak pilih. Adan C. Pak Anam, Pak Anam. Kita ambil poin-poinnya saja lah. Pemetaan kerawanan TPS ini. Pemetaan kerawanan sebagai langkah perbaikan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran. Nah, biasanya TPS ini yang rawan adalah jika terkena ada hujan. Hujan daweres tarupe nggawa terpal terus gopo. Nah, terus gopo kebocoran ngono kabeh lah. Bagaimana untuk mengantisipasi itu? Apakah boleh TPS itu di rumah? Boleh, asalkan rumahnya memenuhi syarat. Dan omahe cilik sak warung dibuat TPS ya tidak boleh. Yang penting suasananya bisa mencukupi itu. Lanjut man, nih sore man. Lanjut sih. Terus. Nah ini indikator kerawanan TPS-nya ada di sini. Nah, ini yang poin paling penting nomor 2, menjadi wilayah domisili paslon, tim kampanye dan relawan. Semisal TPS-nya itu di lahan Kordes atau tim sukses relawan, apakah boleh? Tidak boleh. Maka sampean bisa menginstruksikan kepada KPPS untuk memindah tempat TPS-nya tersebut. Loh. Nggak kebagiannya sampai SDM. Lanjut. TPS yang lokasinya di Lanja bencana, insya Allah di Karanggeneng tidak ada semua ya bencana, kecuali kalau ada hujan yang sangat lebat, hujan angin itu, kecuali itu tok. Lanjut man. Iki wake iki. Dan potensi pelanggaran, pemilih tidak memenuhi syarat terdapat di dalam DPT. Banyak ditemukan
misalkan tidak dapat C pemberitahuan, kemudian yang bersangkutan kepingin nyoblos, apakah boleh? Boleh, berarti itu masuk di dalam DPTB, tetapi waktu mencoblosnya jam 12 sampai jam 1. Ono wong gak nggawa undangan, gak nggawa C pemberitahuan, jam 09.00 ndruwosol kepengin nyoblos. Aku tak nyoblos. Aku ini wis dikei dhuwit, kudu nyoblos. Ndruwosol ae, maka sampean harus mencegah. Kalau mau nyoblos nanti jam 12 sampai jam 1 membawa EKTP. EKTP, gak oleh KK, tapi harus EKTP. Suket apakah boleh? Surat keterangan. Boleh gak bener ya? Boleh, pakai suket. Nunggu dah suket. Sukete Kus Dianto. Sukete Kalanganyar. Selanjutnya. Lanjut. Tata cara pengawasan iki jane penting iki. Cek. Tugas PTPS pengawasan yang dari awal tadi sudah saya sampaikan adalah mulai bertugasnya sejak dilantik. Nah, pengawasan yang pertama adalah pengawasan pada masa tenang. Masa tenang ini juga sebagai bentuk tugas dari PTPS. Lapo kok PTPS dilibatno dalam masa tenang? Karena yang mengetahui wilayah TPS-nya itu adalah PTPS. Jangan-jangan di masa tenang ini di wilayah TPS masing-masing ada kegiatan kampanye. Nah, tidak mungkin kita Panwascam tahu semisal di Banjarmadu TPS IJ ada kegiatan kampanye. Nah, tidak mungkin kita ke sana. Maksudnya tidak mungkin kita mengetahui. Jadi yang mengetahui terlebih dahulu adalah PTPS. Kemudian di masa tenang, biasanya masa tenang itu malah andum-andum. Ora aku padahal sing ngarani andum duwe, aku mangkat ngarani andum-andum berkat. Nah. Tuh. Nah, ini kemarin pesan dari Bawaskap pada masa tenang ini digalakkan semua jajaran Bawaslu mulai dari atas sampai bawah sampai PTPS itu melakukan patroli pengawasan. Kepiye patroli pengawasan itu? Ya jarang-jarang, dalu-dalu, sliwer, mendatangi ono wong jandon-jandon. Loh iya bener itu. Nanti ada orang jandon-jandon itu loh. Ketika ada kita yang memakai atribut, entah itu pakai masker, entah pakai edikat, sakjane ngendumi sembako lho, sakjane ngendumi berkat lho. Pule gak sida, pule dipending, kok ae subuh mergone ana Mbak Diana ngawasi aku. Pasti itu. Jandon tamane ngene. Kemudian di pengawasan logistik. Nah, PTPS ini juga mempunyai tugas untuk mengawasi logistik. Logistik apa? Logistik yang didistribusikan PPS ke KPPS, meliputi bilik suara, kotak suara, serta APD dan lain-lain. Kaya ono surat-surat itu juga yang biasanya dikirimkan malam-malam setelah maghrib biasanya itu wajib diawasi. Pengawasan hari pemungutan suara, nah ini yang harus mulai dari 6:30 sampai selesai itu tadi. Dan di hari pemungutan suara ini sarankan kepada semuanya, termasuk diri kita sendiri, PTPS, KPPS, kemudian saksi, kemudian linmas, ojo gopo-gopo. Sering ini terjadi ditemui di setiap TPS itu gopo, ndang ayo, ndang mari, ndang wis. Ya biasanya kan seperti itu. Awakku wis pegel, wis ndangari, nah ayo. Ini sekarang pada pilkada ini tidak bisa terburu-buru. Karena satu ada online-nya juga. Kemudian ya harus semuanya harus valid itu. Ada Sirekap dan juga ada Siwaslu itu. Nanti kalau terburu-buru maka bisa-bisa tidak sama, hasilnya tidak sama. Keempat ikon itu nanti hasilnya tidak sama. Jadi santai saja, sak mari-mari nih. Sak mari-mari nih. Lanjut.
Nah ini aktivitas pengawasannya, patroli, mencatat kejadian, informasi, isi alat hasil was, Panwasa menerima mereka pelaporan PKD, melanjutkan dugaan pelanggaran. Lanjut, insya Allah ini gak ono, aman, sekarang gendeng adem tentrem Pak Polisi nggih. Nah ini adalah PKD man, lanjut man, lanjut. Nah ini ketentuan formulir model C pemberitahuan yang dulunya C6 sekarang diganti C pemberitahuan, disampaikan paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara, berarti tanggal piro itu? 6, tanggal 6. Apakah tanggal 5 boleh? Boleh, ini kan paling lambat. Yes. Pemilih menandatangani terima penyerahan. Jika tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPS dapat menyampaikan formulir kepada keluarganya. Oleh dititipno, boleh dititipkan. Misalkan keluarganya kok ada yang lungo ado, kemudian dititipkan kepada satu rumahnya, boleh. Lanjut man. Pengawasan lah ini Pak Nari ya, rodo ini kemana Nari? Rodo urgen ini. Pengawasan masa tenang oleh pengawas TPS. Fokus pengawasannya adalah larangan kampanye di masa tenang. Potensi pelanggarannya ada kampanye, ada alat peraga. Lah ini tadi dalam 3 hari masa tenang itu pastikan sudah tidak ada 2 poin ini. Kampanye sama alat peraga. Apa sih alat peraga itu? Alat peraga itu adalah APK, alat peraga kampanye, yang sekarang mungkin cuma sedikit, kayak baliho, spanduk yang ada tulisannya paslon itu. Kemudian ditambah lagi BK, bahan kampanye. Bahan kampanye apakah dibersihkan kayak stiker? Dibersihkan juga. Setelah ini pengawasannya harus memastikan di lokasi TPS tersebut tidak ada, semua memeriksa di lokasi TPS alat peraga kampanye. Di lokasi TPS wajib mutlak tidak ada APK, yang ada cuma gambar dari KPU itu ya Pak. 3 paslon itu. Memeriksa di lokasi TPS apakah ada pertemuan yang dilakukan oleh paslon tim kampanye, dipastikan jangan tidak ada. Larangan pemberian uang dan barang. Iki Pak Nari. Nah lapo wae nyambut gawe sepi kok. Lanjut. Ini Pak Sam, lanjut. PKD dan TPS memastikan TPS telah didirikan. Ini pendirian TPS ini adalah sebelum tanggal 9. Jadi misalkan tanggal 8 kok sudah berdiri, berarti tambah sip. Utawa kok sore wis ana sing dirikan TPS aja gon. Engko nanti gawe remian. Lanjut. Apa iki? Pengawasan jelang hari H. Lanjut man. Iki mau pendirian TPS dah. Lanjut. Lanjut terus ya man. Nah ini kriteria pindah pemilih. Iki sing wangel iki. Biasanya itu ada orang Banjarmadu misalkan rabi oleh Sungai Lebak, DPT-nya terdapat di Banjarmadu, kemudian yang bersangkutan domisilinya di Sungai Lebak. Aku cek ado-ado, aku tak nyoblos untuk Sungai Lebak ae. Apakah boleh? Boleh, asalkan membawa surat pindah, C pindahan. Apa iku jenenge iku? Ono, mari ngene Pak Tua sing nyampeno. Nanti ada semua contohnya. Menjalankan rawat inap di puskesmas bisa, misalkan ada keluarganya yang dirawat di puskesmas, kemudian kok pengen nyoblos, bisa di TPS terdekat. Puskesmasnya no Karanggendeng, iso nyoblos no Karanggendeng. Lanjut man. Lanjut. Panwas saman. Iku man. Apa iki? Nah ini ketersediaan perlengkapan pemungutan suara ada di sini semuanya. Surat suara, tinta, DPT, visi misi, kotak suara, alat coblos. Jika di dalam item ini tidak ada, maka PTPS bisa mencatatnya. Bisa mencatat, nanti juga bisa di-upload di dalam Siwaslu. Insya Allah ini lengkap kabeh. Mbuh. Ya.
Di dalam catatan khusus Pak Nari. Ya. Lanjut. Nah, ini juga ada APD tambahan. Biasanya pil-pilan kemarin tidak ada, sekarang ada APD, alat pelindung diri. Di setiap TPS nanti akan disediakan ini oleh KPPS. Ono alat cuci tangan, ono suhu tubuh, jaga jarak, sarung tangan sekali pakai. Lanjut. Sewake sah. Lanjut. 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 Nah, ini pengawas TPS pada saat pemungutan suaranya, langkah pengawasannya seperti ini. Penghitungan suara dilakukan sebelum pukul 13 waktu setempat. Biasanya ini dulu ketika saya pernah menjadi PTPS, jamnya itu seje antara jamnya ketua sama anggota, sama ketua KPPS sama anggota KPPS sama PTPS itu beda. Jamku saya kurang 5 menit, jamku wes lebih. Nah, ini bagaimana cara mengantisipasinya? Enake njupuk jam nduk jero omah sampean delok TPS. Wis saiki patokan jam iku. Biasanya sering diperdebatkan. Jangan-jangan nanti jamnya di ketua, misalkan ada kesepakatan, wis nanti jamnya matoi di jam ketua KPPS. Tibake ana bolone sing ape nyoblos lho, dindelok jame. Lho iki jame wis jam 1 punjul 5 menit, tak untire cah dadi iku lho. Tambah nggarai perkara. Jadi enak jamnya 1 digelek TPS. Jadi patokan itu. Lanjut, Man. Lanjut. Penyerahan kotak pengumuman hasil desa kelurahan. Nah ini penyerahan kotak suara dari TPS kepada PPS dan PPK. Kotak suara tidak diserahkan pada hari H pemungutan suara. Kotak suara tidak tersegel, tidak tergembok, terbuka, dan kotak suara hilang atau rusak. PKD hadir dan menyaksikan penyerahan kotak suara dari KPPS ke PPS dan ke PPK. Woi, tugasnya PKD woi, kotak suara. Nah, siap. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Man, sampai ini, Man. Terima kasih. Itu tadi sedikit yang harus dijaga-jagani oleh teman-teman PTPS. Kemudian setelah ini yaitu tentang form-form CC tadi yang akan dijelaskan oleh Bapak Toha Masun selaku divisi HPP, divisi serem nih, gandengane polisi. Monggo Pak Toha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang kami hormati semua yang ada di sini. Gak usah. Iki mang durung ditakon nih Pak Junan. Dari sekian PTPS ini durung ditakon nih, apa semuanya berani dalam hal melihat pelanggaran-pelanggaran dan potensi yang akan dilanggar KPPS? Berani untuk memperingatkan masalah wedok kabeh sing paling akeh. Serius. Engko nek diketak KPPS gak wani. Maren. Dan perlu diberitahukan pada saat pembukaan kotak suara besok itu harus direkam. Itu ya. Besok pas sebelum pemungutan suara, kotak suara itu besok sebelum dibuka direkam. PTPS atau terus yang kedua, sebelum pemungutan suara besok yaitu tanggal 9 besok
Iki soalnya materi sawit iki soalnya. Diharapkan mulai dari sekarang untuk seluruhnya saja PKD ataupun PTPS HP mulai dipentelengi, ojo sok-sokan sibuk ya, dihubungi sampai ping 10 ya gak iku Pak. Artinya gini, kita ini wae perpekan wisan, bahasa kasar gitu. Jadi dimohon untuk besok mulai saat ini HP grup diawasi, jangan sok-sokan sibuk. Kita semuanya sibuk di sini pokoknya. Serem Siap? Pak, HPP Pak. HPP serem Pak. Oke, siap. Cekel Pak Junan, Pak Anari ya, sudah ya. Oke, terima kasih. Pengalaman tadi malam soalnya. Jangan dimatikan. Terima kasih, langsung saja. Untuk besok pada hari pemungutan suara, ini form-form yang akan diterima besok, yaitu harus lebih cermat dalam artian gini, ada bocoran ya, bocoran tak kandani sama gak koncoplek ngono gak tak kandani. Yang pertama, untuk pemilihan bupati besok diperkirakan itu suara itu saitik lah, artinya itu enggak ya, ada aja. Dari itu maka diharapkan untuk PTPS dan PKD untuk lebih berhati-hati dalam pengawasan. Artinya ojo ke susu apa yang disampaikan Pak Yunan tadi. Santai tapi pasti. Atau bahasanya itu sersan, serius tapi santai. Jadi gak usah ke susu kondangan atau apa. Yang penting semuanya tugasnya sudah beres. Oke, langsung. Ini yang pertama. Untuk masalah form-form mestinya ke Pak Zunan yang paham. Aku mangsing yang pertama. Kemarin. Untuk data pemilih, ini yang harus dipahami yaitu ini perlu diperhatikan kotak-kotaknya ini besok mulai dari jumlah pemilih dalam DPT model A3 KWK ini besok tandanya itu biasanya diapakan? Di titik apa di yang pernah menjadi PTPS atau PTPS yang PKD sudah paham ya? Artinya di sini yaitu disilang penuh besok, bukan disilang srit saya itu, tapi penuh. Ini yang ya, ini yang harus diperhatikan ya. Terus lanjut, Mbak Said ya. Lanjut bos. Sedikit saya tambahi, ini adalah form sertifikat yang nantinya mungkin ditempel semuanya di dinding. Ini. Ya, nah, baru. untuk pengisian yang tidak ada nomornya, itu sampai semua harus berani untuk mengungkapkan bahwa harus disilang penuh, jika tidak ada angkanya itu. Nah, ini dulunya namanya C1 plano, C1 salinan. gak plan lagi. Nah, pokoknya besok sampean ingat-ingat bahwasanya ini harus sampean dapat di foto. Ya. Fotonya harus jelas. Itu. Sudah? Lanjut. Terus nah ini ini Pak, nah ini nama dan tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan. Artinya gini, besok ini 1, 2, 3, 4 sampai terakhir yang tanda tangan ini cuma ketua dan anggota KPPS. Perlu diperhatikan ya. Untuk ini tanda tangannya sama ojo tanda tangan oke nih ya, untuk PTPS nya enggak dijali tanda tangan maren sama budek Pak Junan teman. Ya, ini yang perlu dicatat untuk tanda tangan ini seluruh PTPS jangan sampai tanda tangan di sini ya. Itu yang paling penting. Lanjut Pak Junan, lanjut. Nah ini
besok ini juga tempat ini yaitu form model hasil. Artinya saman ini besok wajib harus mendapatkan ini melalui foto ataupun salinannya. Lanjut Pak. Sebentar Pak Toha, saya tambahin. Apalagi mamulok. Yang ditempel di dinding itu kemungkinan cuma foto, cuma didapatkan fotonya saja, jenengan foto yang jelas. Tetapi kalau yang lembaran kertas folio atau kertas A4 itu harus mendapatkan salinannya. Selain di foto juga harus mendapatkan salinannya. Kemudian jika sampai sudah mendapatkan salinannya tersebut, jangan sampai ada orang yang meminjam untuk difotokopi. Artinya biar sampean tidak bingung, tidak budek. Engkau dipinjam sana, dipinjam sini. Jadi itu khusus untuk sampean wis simpenan. Mari oleh ya sampean langsung lebono tas. Sambil dicek. Gitu Pak Toha. Lanjut. Lanjut Pak Junan. Ini sama pengisiannya tadi ya. Ini juga tanda tangannya, jangan sampai. Lanjut Pak. Lanjut aja Pak. Ya. Suara sah dan tidak sah. Terus Pak. Engkau gandan ya Pak, aku sing iku mang. Terus nah ini besok ini salinan jumlah perolehan suara. Artinya gini, besok itu modelnya diurek-urek apa bahasa niku? Kayak ujian ngono lho. Tapi ya, ini ditulis angkanya yang ini diurek-urek. Nah, ini seperti contoh ini. Ya, apa? Dia apa? Asir. Ya, aku kan orang Pak Guru, Pak. Sing paham iku Pak Guru dan Bu Guru. Ya, terus Pak. Lanjut. Sebentar Pak Toha, nambah lagi. Apa lagi? Ya. Ini mamulok. Ini ya iku makuwale jane. Ini adalah tambahan. Dulu pil-pilan dulu itu tidak ada format seperti ini. Tetapi ini adalah baru untuk direkapnya si rekap. Jadi harus diarsir itu Pak ini. Nah, yang menjadi organ itu. Nah, untuk teman-teman PTPS, konsentrasinya itu yang utama adalah data-data yang ada di kertas itu, di salinan itu. Jangan konsentrasinya kepada si rekap dan si waslu, karena si waslu bisa diisi setelah semuanya selesai. Tuh, jangan nanti wah bingung, wah si wasliku kok error. Jangan konsentrasi itu dulu, itu urusan nomor 2. Yang penting adalah dokumen-dokumen ini yang didapatkan. Itu. Pak, sama lanjut ada. Ya, aku iya. Lanjut Pak, lanjut. Suam kabeh jelas ya. Nah, terus entek. Iya. 77 ya. Baru 77. Iki padha karo Mang, Pak. Sudah ini. Ini sama yang tadi. Gede nih, 70, 80%. Duh, ndi Pak? Balik meneh. Iki kok sih Pak, sama jelasnya Pak, yang ini. Maren. Buntaku sak rikoyo jane wayaku sing iku mangko. Dioyo adine. Ini adalah yang saya jelaskan tadi tentang kejadian-kejadian khusus. Jika di dalam pemungutan suara ada kejadian yang menurut jenengan niku khusus, maka dicantumkan di sini. Selain di form A juga di sini. Sampai minta blanko model kejadian seperti ini. Misalnya ditemukan ada kejanggalan, tapi sampai ndonga ae lancar-lancar kabeh. Amin. Yes. Kemudian ini adalah model pendamping KWK.
model pendamping itu adalah pemilih yang minta didampingi. Seperti yang disabilitas, amit sewu, misalkan tidak bisa melihat. Nah itu siapa yang boleh mendampingi? Yang pertama yaitu keluarganya, satu rumah atau satu kakak. Nah, yang mendampingi wajib mengisi ini. Kemudian kalau sak jeromahe gak ono sing reken, bisa meminta tolong kepada KPPS. KPPS-nya mengisi ini. Saksi boleh apa enggak Pak? Saksi? Hah? Saksi Nggak boleh apa boleh. enggak? Enggak boleh. Saksi hanya menyaksikan ketika penyoblosan itu dan itu itu. Yes. Kemudian lah ini C pemberitahuan, ini adalah undangan itu tadi. Di sini tertera hari, waktu kehadiran pemilih, TPS berapa dan alamat TPS-nya. Di sini ada tambahan yaitu waktu kehadiran pemilih karena peraturan di masa Covid ini, di masa pandemi ini. Semisal di model pemberitahuannya Muhammad Junan, waktu kehadirannya jam 8 sampai jam 9. Misalkan kok tidak pada jamnya, apakah boleh? Boleh Pak Nari ya? Pak Nari, boleh ya? Misalkan waktu kehadirannya, misalkan saya di situ di undangannya, di pemberitahuannya tertera pukul 9 sampai jam 10, tetapi saya hadirnya jam 11. Boleh ya itu? Boleh. Nah ini pastikan yang ada di DPT itu menerima surat ini semua, pemberitahuan ini semua sebelum tanggal 9. Nah mengenai pemberitahuan ini, teman-teman PKD sudah kami instruksikan untuk mendata nama-nama DPT yang meninggal dunia atau yang sudah menjadi anggota TNI Polri yang sudah tidak mempunyai hak pilih. PTPS bisa mengontrol ketika ada nama misalkan si Slamet. Nah, si Slamet kok sudah meninggal dunia tetapi KPPS masih memberikan pemberitahuan ini kepada keluarganya, dititipkan. Kalau sampai semua mengetahui, maka itu bisa diambil lagi oleh KPPS. Sampai memberikan saran kepada KPPS, le iku lho Pak Slamet wis meninggal dunia, sampai jupuk C pemberitahuane biar tidak disalahgunakan oleh pemilih lain untuk mencoblos. Tuh ya siki sama praktek lagi C pemberitahuan, dulunya namanya C6, engko ndang PTPS saya engkel-engkelan, Pak kok urut dikei C6 padahal namanya sudah diganti C pemberitahuan. Nah kemudian yang terakhir materi ini maksudnya, di situ ada daftar hadir pemilih. Jadi sebelum mencoblos setelah ditermogan, setelah diberi sarung tangan, maka pemilih harus daftar hadir dulu, harus daftar hadir terlebih dahulu yang sudah disediakan. Apakah PTPS ini boleh daftar hadir di sini? Boleh kalau PTPS itu mencoblos. Tapi kalau tidak mencoblos, ya harus mencoblos. Kalau mau mencoblos, kalau mau memberikan suara harus tanda tangan ini dulu. Tapi untuk tanda tangan yang lain tidak diperkenankan. Seperti hasil CC sertifikat tadi itu tidak boleh. Wes lagi. Kemudian di sini selain daftar hadir DPT yang mendapatkan C pemberitahuan, di sini juga ada daftar hadir pemilih pindahan dan daftar hadir tambahan. Tuh, jadi kudunya wajib. Ini besok kemungkinan nomor KK, NIK, nama itu sudah ada print-printannya, jadi tidak mengisi namanya sendiri. Tinggal mencari namanya terus tanda tangan, tinggal tanda tangan dulu saja. Jadi tidak seperti dulu-dulu mengisi nama dewe, itu kemungkinan tidak. Dah Pak Toha. Oh ya, tambahan Pak.
Untuk PTPS, yang pertama yang perlu ditekankan adalah memahami. Jadi habis ini bisa sinau-sinau dibuka siwaslunya. Di sana ada semua. Terus yang kedua yang penting kemarin dipesankan oleh Bawaslu Kabupaten, semua dokumen foto mulai dari proses pengawasan atau hari tenang sampai tanggal 7 ya Pak, tanggal 7, hari ke-7 setelah pemungutan itu jangan dihapus ataupun hilang, jangan sampai ya. Itu yang poin pertama. Artinya apa? Kita menjagani hal-hal yang tidak diinginkan. Itu adalah bahan untuk benteng kita. Jadi perlu diperhatikan untuk dokumen foto ataupun apapun itu sampai besok jangan dihapus dulu. Kalau HP-nya bug, memorinya penuh, dipindah nang laptop atau dipindah nang HP ini tonggone. Ya, itu yang diingat-ingat. Dan yang satu lagi, karena PTPS adalah ujung tombak, bahasanya gitu, ujung tombak dari pemungutan dan perhitungan besok, harus benar-benar berani dalam hal untuk pencegahannya. Minimal dikandani sih, saumpama ada potensi pelanggaran ataupun itu dikandani ya. Pak sama nojong ini kiku salah, orang digatek nojan. Sama tinggal menuangkan ke form A, artinya lewat PKD terus diteruskan ke Panwascam, gitu. Terima kasih. Sudah ya Pak? Pak Junan, sudah? Apa mana? Siwaslu. Ini kita simak bersama-sama video. Aduh, ini lah enak. Saya tak tutup aku tak mari sih. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Buron, video langsung. Kita simak bersama-sama cara pengisian Siwaslu. Gak ada suara nih Bang. Tata cara menggunakan aplikasi Siwaslu. Instalasi atau ini kemarin sudah kita bagikan, tapi saya yakin sampai semuanya belum melihat ini. Pasti cuma 1-2. Buka Google Play Store, Mbak Lia wis lihat Mbak Lia. 2020. Setelah itu klik untuk memasang aplikasi ke HP atau perangkat. Setelah selesai, klik open atau buka untuk membuka aplikasi. Registrasi dan masuk aplikasi. Untuk melakukan registrasi, klik tombol pengawas TPS untuk registrasi sebagai pengawas TPS. Klik tombol pengawas kelurahan atau desa untuk masuk sebagai pengawas kelurahan atau desa. Untuk melakukan registrasi, pengawas TPS dan pengawas kelurahan desa mengisi informasi data pengawas. Setelah terisi semua dengan benar, klik tombol simpan, lalu untuk konfirmasi, klik tombol daftar. Untuk mempermudah pengisian data pengawas, dapat menggunakan akun email milik pengawas. Setelah konfirmasi, klik tombol OK setelah aplikasi menyatakan data sudah berhasil. Lalu akan diarahkan masuk ke dalam aplikasi Siwaslu dan siap mengisi formulir sesuai tahapan. Pengawas TPS mengisi formulir pelaporan. Formulir pengawasan proses di TPS adalah A1, A2, A3, dan A4. Diisi dengan hanya menjawab iya atau tidak. Silakan menjawab iya apabila terjadi dugaan pelanggaran yang harus dilaporkan sesuai pertanyaan. Klik tombol simpan setiap selesai mengisi formulir dan mengirim data atau gambar. Data atau gambar akan tersimpan di dalam HP atau perangkat dulu dan akan langsung terkirim ke server apabila ada koneksi internet. Untuk
Untuk mengunggah atau upload foto atau alat bukti, klik tombol tambah pada kolom alat bukti. Lalu klik tombol kamera, lalu klik tombol ya apabila sudah yakin dengan foto yang akan kita upload dan foto sudah siap diunggah atau upload dengan menekan tombol simpan. Formulir A5 mengisi angka hasil penghitungan dari formulir model C hasil KWK dan mengunggah atau upload foto formulir tersebut. Setelah itu mengirimkan, lalu klik simpan untuk mengirimkan data isian dan mengunggah atau upload foto formulir tersebut. Pengawas kelurahan atau desa mengisi formulir pelaporan. Formulir pengawasan pengawas kelurahan atau desa adalah B1 dan B2. Diisi dengan hanya menjawab iya atau tidak. Silahkan menjawab iya apabila terjadi dugaan pelanggaran yang harus dilaporkan sesuai dengan pertanyaan. Klik tombol simpan setiap selesai mengisi formulir dan mengirim data atau gambar. Data atau gambar akan tersimpan di dalam HP atau perangkat dulu dan akan langsung terkirim ke server apabila ada koneksi internet. Untuk mengunggah atau upload foto atau alat bukti, klik tombol tambah pada kolom alat bukti. Lalu klik tombol kamera, lalu klik tombol ya apabila sudah yakin dengan foto yang akan kita upload dan foto sudah siap diunggah atau upload dengan menekan tombol simpan. Pengawas kecamatan masuk aplikasi dan mengisi formulir pengawasan. Untuk pengawas kecamatan masuk Sudah cukup, itu untuk pengawas kecamatan. Nah. Nah, teman-teman PTPS semua sudah mencoba ini? Ada yang belum? Coba angkat tangan yang belum. Yang belum mencoba. Bukan Guci itu. Nah, nanti setelah pulang dari sini, PTPS semuanya bisa mencoba aplikasi ini sampai tanggal 5, sak kapoke sampai tanggal 5. Kemudian nanti setelah tanggal 5 ini akan di-upgrade lagi, akan diberikan kode. Apa itu kode apa itu? Yang 5 angka itu loh, itu nanti akan baru lagi. Jadi masih ada kesempatan 2 hari ini sampai tanggal 5 untuk mempelajari isi-isi dari Siwaslu ini. Itu. Kemarin kita ditanya di Bawaskap bahwasanya Karanggeneng masih 75% yang mencoba. Itu. Jadi teman-teman semuanya wajib untuk mencoba ini. Ya. Nanti ketika setelah tanggal 5 akan kami kirimkan lagi kode registrasinya itu. Nah, yes, apa mana iki mau? Mungkin ada yang ditanyakan sebelum Pak Andari melakukan monggo Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PTPS Sungai Lebak. Saya mau menanyakan, seumpama kita kan ditempatkan di TPS 7. Nah, tempat pencoblosannya saya itu di TPS 8. Itu waktunya itu jam berapa? Apa sak marineta? Bagaimana? Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenengan ngawasinya di TPS 7, tapi hak pilihnya di TPS 8. Ya dalam waktu senggang sebelum penghitungan itu sampai selakno antara jam 8 sampai jam 12 itu sampai selakno nyoblos. Terus kemudian langsung sampai balik ke tugas TPS yang diawasi. Itu ya. Artinya rawan-rawannya itu adalah ketika jam 12 sampai jam 1 itu. Ya, jadi semari nyoblos nang TPS 8 sampai cepet-cepet balik nang TPS itu. Ngerti nggih? Paham? Oke, paham pinter. Monggo ada lagi? Ada lagi? Pertanyaan sih, ada lagi? PKD ada yang tanya? Aku net PKD iku kalangan nyerta kok iki rada iku aku Kak. Monggo. Ya oke.
Ini pertanyaan di luar materi ini semua. Bagaimana kalau seragamnya PTPS itu sama kabeh? Kami tidak bisa menjawab. Wis iku rembuken dhewe. Artinya tidak. Nggak, saya tidak berani. Ya sudah. Ya. Yang gimana? Iya. Ini saya aduh keblebet.